Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkuliahan kalkulus diferensial, Ibu akan menjelaskan materi tentang aplikasi turunan yang terdiri dari nilai maksimum dan minimum, kemonotonan, dan kecekungan. Pada bagian pertama, Ibu akan bahas tentang nilai maksimum dan minimum. Ya, di sini perhatikan gambar kurva Y sama dengan Fx. Ya, pada interval S, ini interval tertutup, ya. Ini apakah fungsi Fx mempunyai nilai maksimum atau minimum pada S? Sudah terlihat ya di sini merupakan titik puncak atau nilai maksimum, dan ini juga diperoleh juga nilai minimum di sini. Jika ada di titik mana bisa dicapai, ya. Ini nanti ada titik C di sini, ya, titik yang mencapai nilai maksimum atau minimum, dan berapa nilainya. Menurut definisi, ya, misalkan S adalah domain dari fungsi f yang memuat titik C. Definisi yang pertama, Fc adalah nilai maksimum pada S jika Fc lebih besar sama dengan Fx untuk semua X di S. Ya, dan Fc adalah nilai minimum pada S jika Fc kurang dari sama dengan Fx untuk semua X di S. Ya. Dan yang kedua, Fc adalah nilai ekstrim di F pada S jika Fc ini merupakan nilai maksimum atau minimum. Ada teorema yang mengatakan bahwa jika F kontinu pada selang tertutup A, B, maka F mencapai nilai maksimum dan nilai minimum. Contoh, misalkan ini ada kurva Y sama dengan 1 per X. Ya. Pada interval selang terbuka 0 sampai hingga, ini tidak ada nilai maksimum atau minimum karena selangnya terbuka. Dan pada selang tertutup 1,3, ya, menurut teorema, kita substitusi nilai X-nya sama dengan 1 ke persamaan kurva Fx sama dengan 1 per X. Berarti diperoleh nilai maksimum sama dengan 1. Dan untuk X-nya 3, maka diperoleh nilai minimum 1 per 3. Ya, kita substitusi ke sini. Dan untuk interval terbuka dan tertutup, untuk yang X-nya 1, karena intervalnya terbuka, ini tidak ada nilai maksimum, tetapi mencapai nilai minimum di titik 3. Ya, ini interval tertutup 3, X-nya 3, substitusi ke 1 per X, berarti diperoleh nilai minimum 1 per 3. Dan untuk fungsi Gx, ya, di sini Gx sama dengan X, intervalnya 1 sampai 2. Ya, jika ini 1 dan ini 2. Ini interval tertutup, ini terbuka. Dan untuk Gx sama dengan X dikurangi 2, ya, ini intervalnya 2 sampai 3, ya. Ini 2, ini 3. Maka dari sini ini tidak ada nilai maksimum karena ini intervalnya terbuka. Tetapi diperoleh nilai minimum, yaitu sama dengan 0 di titik 2. Nilainya 0. Titik kritis, ya. Di sini titik ekstrim yaitu titik kritis. Menurut teorema, misalkan F didefinisikan pada selang I yang memuat titik C. Jika Fc adalah nilai ekstrim, maka C harus berupa titik kritis. Titik kritis itu yaitu merupakan titik ujung dari interval, ya, yang tertutup, yang ini. Dan yang kedua merupakan titik stasioner dari F. Syaratnya itu F aksen C sama dengan 0, atau turunan pertamanya itu sama dengan 0. Titik yang ketiga, titik singular dari F, itu syaratnya jika F aksen C-nya itu tidak ada. Ya. Ya, ini gambar kurvanya, misalkan ini interval tertutup A, B, ya, ini mencapai nilai maksimum, yang ini minimum. Dan ini titik stasioner, ya, ini maksimum, ini minimum.
Dan ini titik singular, ini titik maksimum, ini minimum. Selanjutnya untuk menentukan nilai ekstrim atau nilai maksimum dan minimum ya. Langkah pertama kita tentukan titik kritis dari f pada interval. Yang kedua, evaluasi f pada setiap titik kritis. Nilai terbesar merupakan nilai maksimum dan nilai terkecil merupakan nilai minimum. Kita ke contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan negatif 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat pada interval selang tertutup negatif 1/2, 2. Jika digambar kurva fx ini seperti ini gambarnya. Tentukan titik kritisnya. Titik kritis itu berupa titik-titik ujung pada interval. Ya, ini berarti ini misalkan titik ujungnya x1 negatif 1/2 dan ini x2 itu sama dengan 2. Selanjutnya kita cari titik stasioner. Titik stasioner itu syaratnya f aksen x sama dengan 0. Kita turunkan dari ini. Turunan dari fx sama dengan negatif 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat. Cari turunannya, f aksen x itu sama dengan negatif 6x kuadrat ditambah 6x. Ya, ini syaratnya ini harus sama dengan 0. Berarti nanti yang ini sama dengan 0. Kita faktorkan negatif 6x, di sini x, berarti yang ini min 1 sama dengan 0. Maka kita peroleh min 6x sama dengan 0 atau x-nya itu sama dengan 0. Atau yang ini x dikurangi 1 sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 1. Ya. Nah, ini sebagai x3 dan ini sebagai x4. Ya, berarti tadi untuk nilai x-nya itu di sini 0 dan 1 ya. Karena titik stasioner f aksen x sama dengan 0-nya ada berupa titik 0 atau 1, maka titik singular itu tidak ada. Setelah diperoleh titik x1, x2, x3, dan x4, kita substitusi titik-titik ini ke persamaan kurva fx. Ya. Kita substitusi, maka diperoleh nilainya 1, negatif 4, 0, dan 1. Di antara nilai yang ini, untuk nilai yang terbesar, yaitu 1. Ini merupakan nilai maksimum. Jadi nilai maksimumnya itu sama dengan 1, dicapai pada titik x sama dengan negatif 1/2 dan 1. Karena ada 2. Dan untuk nilai terendah atau terkecil yaitu sebagai nilai minimum. Yaitu nilai minimumnya itu negatif 4. Dicapai pada titik x sama dengan 2. Oke. Kita ke contoh, misalkan di sini ya. Untuk contoh, oke, misalkan fx sama dengan x pangkat 2/3 pada interval selang negatif 1,2. Kita tentukan titik kritisnya, berarti titik kritis itu terdiri dari titik ujung interval. Ini sebagai x1 sama dengan negatif 1, dan x2-nya itu sama dengan 2. Ya. Dan selanjutnya kita cari titik stasioner. Titik stasioner itu syaratnya f aksen x sama dengan 0. Jika kita turunkan fx ya, yang tadi kita peroleh 2/3 x pangkat negatif 1/3. Ini tidak ada nilainya atau tidak sama dengan 0 ya. Tidak ada nilainya, maka tidak ada titik stasioner. Kita cari titik singularnya, karena f aksen 0 tidak ada, maka 0 adalah titik singular. Berarti titik-titiknya itu negatif 1, 2, dan 0. Kita substitusi ke persamaan kurva fx sama dengan x pangkat 2/3. Kita peroleh nilainya yaitu 1, 0, dan akar pangkat 3 dari 4.
Jadi nilai maksimumnya itu adalah akar pangkat 3 dari 4 dicapai pada titik X sama dengan 2. Dan untuk nilai minimumnya yaitu sama dengan 0, dicapai pada titik X sama dengan 0. Ya. Sekarang yang kedua, oke, yang ini salah nulis ya, harusnya kurvanya fx sama dengan x ditambah 2 cos x. Ya. Ini pada interval negatif V, 2V. Kita tentukan titik-titik kritis dulu. Titik kritis itu terdiri dari titik ujung interval, yaitu ini negatif V itu sebagai X1 dan 2V itu sebagai X2. Selanjutnya kita cari titik stasioner. Kita cari F aksen X. Oke, ini jika diturunkan 1 dikurangi 2 sin X. Nah, nilai yang ini sama dengan 0, ya. Oke, yang ini nilainya sama dengan 0. Berarti ini 1 sama dengan 2 sin X. Berarti nilai sin X itu sama dengan 1/2. Nilai X yang nilainya setengah itu yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Tapi kita ubah dalam bentuk V. Berarti ini V per 6. Kalau yang 150 derajat berarti 5V per 6. Ini sebagai X3 ya. V per 6 dan 5V per 6 itu sebagai X4. Oke. Di sini udah diperoleh ya titik-titiknya X1, X2, X3 dan X4. Karena titik stasioner ada ya titiknya, maka titik singular itu tidak ada titik singular. Setelah diperoleh nilai X, kita substitusi ke persamaan Fx, maka diperoleh nilai sebagai berikut, yang ini ya. Nilainya ini mendekati ya, mendekati. Nah, di sini mana yang terbesar? Yang ini. Berarti nilai maksimum dicapai pada sebesar 2 ditambah 2V. Dicapai pada titik X sama dengan 2V. Dan di sini nilai yang terendahnya yang ini ya, berarti nilai maksimum itu dicapai pada negatif 2 min V. Ya, ini kesalahan nulis ya. Ini harusnya min 2 min V dicapai pada titik X-nya itu sama dengan negatif V. Sebagai latihan, nanti kalian kerjakan soal latihan ya, sebagai tugasnya kerjakan nomor 1 sampai 5 untuk bagian yang ini. Nanti identifikasi titik-titik kritis. Titik-titik kritis itu kalian tentukan titik ujung dari interval, tentukan titik stasioner, syaratnya F aksen X sama dengan 0, dan titik singularnya juga ya. Nanti substitusi titik-titik kritis ke fungsi ya. Mana nilai yang terbesar dan mana nilai yang terkecil. Kalau yang terbesar itu sebagai nilai maksimum dan nilai yang terkecil sebagai nilai minimum. Tentukan dicapai pada titik berapa. Oke, nanti dikumpulkan.